Ada seseorang yang menangis emosional ketika Lionel Messi mengangkat mahkota juara dunia di Qatar lalu. Ia bukanlah keluarga maupun teman dekatnya, melainkan bekas mentor pertama dalam karir sepak bola profesionalnya, Frank Rijkaard. Rijkaard dan Messi, bak dua insan yang tak dapat dipisahkan dan dilupakan begitu saja dalam dunia sepak bola. Tanpa keduanya, kita tak bisa menikmati sepak bola indah Messi di atas lapangan. Lalu seberapa penting sih peran Rijkaard dalam karir Messi? Tak disangka seorang superstar sepak bola bernama Messi dulunya merupakan seorang bocah yang cengeng. Ia berangkat merantau ke Spanyol bersama ayahnya saat usianya baru menginjak 13 tahun. Hatinya selalu gundah gulana ketika sesampainya di Spanyol. Ia sempat homesick tak kerasan di tempat barunya itu. Seringkali ia menangis sebelum tidur. Sang Messi kecil rindu keluarga dan temannya di kampung. Kenapa sih Messi mau pindah waktu itu? Ada yang menyebut bahwa Messi berkenan pindah karena Barcelona bersedia menggaransi biaya pengobatan hormon pertumbuhannya yang diketahui bermasalah sejak 2 tahun sebelumnya. Lalu siapa yang meyakinkan Messi? Banyak orang sepakat menyebut nama Charles Rexach, mantan pemain Barca sekaligus direktur teknis Barca waktu itu. Ialah yang pertama kali melihat bakat Messi dan membawanya ke Katalan tahun 2000 silam dari Newell's Old Boys. Saat masuk La Masia, disitulah ia mulai dikenal dengan sebutan Class of 1987. Sebuah sebutan bagi generasi La Masia Barca di tahun 2003 bersama Fabregas dan Pique. Namun ketika itu sempat terjadi krisis finansial di tubuh Blaugrana. Hal itu berujung pada dijualnya para talenta muda mereka ke klub lain yang mampu membayar dan menggajinya lebih. Sebagai contohnya, Fabregas yang akhirnya hijrah ke London bergabung dengan Akademi Arsenal pada tahun 2003. Lalu disusul Pique yang hijrah juga ke Inggris bersama tim muda Manchester United pada 2004. Tapi, nasib berbeda dialami Messi. Ia dibela mati-matian oleh para pelatih tim muda Barca ketika itu, termasuk pelatih tim senior Barcelona ketika itu, Frank Rijkaard. Bakat Messi sejak bermain di Akademi Barca tak dipungkiri terus dipantau menir Belanda itu. Bahkan Rijkaard berjanji jika ia terus konsisten dan berkembang, ia akan memastikannya ke tim senior di waktu yang tepat. Hari penantian pun tiba. Seiring penampilan Messi yang meroket bersama tim Akademi, Rijkaard menepati janjinya. Messi dibawa oleh Rijkaard ke daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba melawan Porto yang diasuh Mourinho. Tepatnya pada 16 November 2003, Messi yang masih berusia 16 tahun 145 hari masuk menggantikan Fernando Navarro di menit 75. Diberi menit bermain oleh Rijkaard sebanyak 15 menit, pemain mungil bernomor punggung 14 itu mampu tampil mengesankan meskipun timnya kalah 2-0. Ditempatkan sebagai second striker, dribbling serta kecepatannya mampu mengobrak-abrik lawan. Tak hanya sampai di laga uji coba, perlahan Rijkaard tahu kapan saat yang tepat membawa bocah cengeng itu ke pertandingan resmi. Sampai suatu saat momen itu hadir pada 16 Oktober 2004. Dalam derby Katalan kala bertandang ke Espanyol, nama Messi kembali muncul dalam daftar skuad Barca yang dibawa ke Stadion Olimpik Luis Companys. Sampai akhirnya ia pun debut menggantikan Deco di menit 82. Rijkaard kala itu menginstruksikan pemain bernomor punggung 30 itu untuk kembali menempati posisi second striker di belakang Henrik Larsson. Selama 8 menit tersisa, Messi berjibaku melawan bek Espanyol yang dikomandoi Mauricio Pochettino. Tapi apakah dengan debutnya itu Rijkaard lantas mempercayainya untuk terus bermain? Faktanya tidak demikian. Messi hanya bermain di musim 2004-2005 sebanyak 9 kali. Termasuk torehan 1 gol debutnya saat melawan Albacete ketika Barcelona digendong Ronaldinho. Artinya Rijkaard tak terlalu percaya dan tak tega untuk memforsir bocah yang baru berusia 17 tahun itu. Rijkaard tak mau gegabah mengeluarkan bakat terbaiknya di saat yang tidak tepat. Di sisi lain, ketika itu lini serang Barca juga masih menumpuk pemain macam Eto'o,
Giuli, Ronaldinho, Larsson maupun Maxi Lopez. Sampai akhirnya Messi pun merasa dipinggirkan. Messi mengakui bahwa situasi itu benar terjadi dan syukurnya ia sadar akan keadaan itu. Terkadang saya tak paham mengapa saya tak dipilih untuk bermain, tapi ketika itu saya melihatnya dengan kepala dingin. Saya pikir pelatih memperlakukan saya dengan sangat baik dan tanpa tergesa-gesa. Tapi apakah hal itu masih berlaku hingga musim-musim berikutnya? Messi pernah diganggu cedera parah ketika jaringan ototnya robek. Cedera itu dideritanya dari Maret 2006 hingga akhir musim 2005-2006. Petaka itulah yang memaksa karir Messi yang sejatinya bisa bersinar lebih cepat tertunda. Rijkaard tentu juga tak mau memaksakan Messi untuk tampil sebanyak mungkin dikala ia punya riwayat cedera otot yang parah. Tetapi sebelum cedera, ia sudah makin banyak diberi menit bermain. Dari segi torehan gol dan asisnya pun meningkat di musim 2005-2006 dengan 8 gol dan 1 asis. Lalu kenapa torehan Messi bisa meningkat? Ya, hal itu tak lepas dari peran Rijkaard yang melakukan transformasi besar-besaran bagi posisi Messi. Kita tahu bahwa posisi Messi sebelumnya adalah sebagai second striker maupun gelandang serang di belakang striker. Dan Rijkaard musim itu mengubahnya menjadi penyerang sayap kanan. Ia dipakai selama 27 kali di posisi itu. Messi sendiri sangat senang dan tak peduli dengan peran barunya itu asalkan dapat bermain lebih. Rijkaard sendiri mengerti betul kelebihan Messi untuk bisa cocok di posisi barunya itu. Dengan kaki kirinya yang kuat, ia bisa cut inside ke area kotak penalti dengan sempurna dari sisi kanan. Dengan kepiawaiannya itu, akhirnya Messi pun mampu perlahan menggantikan posisi sayap kanan inti Barca waktu itu, Ludovic Giuli. Menurut Transfermarkt, ia makin gacor di 2 musim terakhirnya bersama Rijkaard ketika bermain sebagai penyerang sayap kanan. Ia total sudah bermain 65 kali di posisi itu dan membuat 32 gol. Sampai pada akhirnya musim Barca bersama Rijkaard harus disudahi pada 2008. Messi harus berpisah dengan mentor pertamanya itu. Messi sendiri mengatakan bahwa Rijkaard adalah sosok yang sangat berjasa dalam karirnya sebagai pesepak bola. Karena Rijkaard, ia bisa jadi seperti sekarang ini. Apa jadinya jika kesempatan bermain itu tak diberikan oleh Rijkaard? Mungkin ia sudah dijual dan tidak meraih banyak kesuksesan bersama Barca. Jadi, Lionel Messi berterima kasihlah pada Rijkaard.